Mari kita berdoa. Kami satukan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dan alirkanlah kuasa, hikmat-Mu, pengertian-Mu bagi kami, agar kami sungguh memahami tentang firman Allah yang akan kami renungkan pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 bunyinya demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tema firman Tuhan kepada kita pada saat ini, semua orang telah berbuat dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa itu definisi daripada dosa? Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Dan dosa ini saudara, itu sebuah kuasa yang menguasai manusia. Sehingga manusia kecenderungannya adalah untuk apa? Melakukan dosa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan berbicara kepada kita karena manusia semua telah jatuh ke dalam dosa. Berarti tidak ada satupun yang benar. Hanya satu yang benar adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, karena manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, maka saudara, untuk menyelesaikan dosa, tidak ada satupun kita mendapatkan di dunia ini. Selain hanya kepada yang tidak berdosa, itulah yang bisa untuk menyelesaikan dosa. Nah saudara, siapa yang bisa dapat menyelesaikan dosa? Yaitu hanya satu pribadi, yaitu Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Itu yang bisa menyelesaikan dosa, melepaskan dosa dalam kehidupan kita. Karena dosa itu mematikan. Karena dosa itu akan membawa kita cenderung semakin terus berdosa kalau tidak dilepaskan dalam kehidupan kita. Dosa itu akan terus menarik kita untuk semakin apa? Untuk semakin cenderung kita melanggar perintah Tuhan. Untuk semakin cenderung kita melakukan kehendak kita sendiri tanpa kebenaran Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita, karena dosa itu dia akan membuat kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Dia membawa kita kepada kematian, kekekalan yang membuat kita untuk tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak cenderung untuk membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita fana. Bagaimana cara supaya dosa itu tidak semakin berkuasa dalam kehidupan kita? Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Hanya itu jalan satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa. Yang bisa untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Yang bisa untuk membawa kita kepada suatu kemuliaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah tidak lepas dalam kehidupan kita. Dan di dunia ini tidak kita bisa menemukan yang bisa menyelesaikan dosa. Saudaraku, siapapun di dunia ini sehebat apapun dia, hebat apapun kedudukannya, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan dosa. Kenapa saudara? Karena manusia yang berdosa tidak bisa menyelesaikan dosa sesamanya manusia. Tapi hanya satu pribadi yang tidak berdosa adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dia tidak berdosa. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dosa adalah lambang daripada kegelapan. Dan dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Di dalam Yesus tidak ada kegelapan. Di dalam Yesus tidak ada terdapat cacat atau dosa.
supaya kita lepas dari kuasa dosa. Supaya kita tidak cenderung untuk berbuat dosa dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak keluar dalam kemuliaan Allah. Maka yang pertama, mari kita terima Yesus itu sebagai pribadi yang telah menyelesaikan dosa manusia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah suatu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Karena dosa akan mematikan kita. Dosa akan membuat kita binasa. Dosa akan membuat kita bisa mengalami segala hal yang tidak memberikan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yang bisa menyelesaikan dosa dalam hidup kita hanya satu pribadi, yaitu Allah di dalam Yesus sendiri. Dia katakan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan yang lain selain di dalam Yesus. Karena dia adalah kebenaran, dia adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita membuka hati kita, terimalah dia. Dia akan menyelesaikan, dia akan melepaskan kutuk dosa itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin menikmati kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Karena Allah itu Allah yang kudus. Allah itu dia terang yang penuh dengan kemuliaan. Dan kegelapan tidak ada di dalam dia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hal yang kedua, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana bisa untuk kembalinya kemuliaan Allah itu dalam kehidupan manusia? Yang kedua saudaraku, kalau kita sudah menerima Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka yang kedua yang harus kita lakukan, lakukanlah perintahnya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, mari kita untuk melakukan perintah yang telah menyelesaikan dosa, yang telah melepaskan dan mengampuni kita dalam segala dosa, kebejatan kehidupan ini. Mari kita untuk melakukan perintahnya. Apa yang dia perintahkan? Karena ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan kepada kita melalui firman Allah, maka itu akan mengajarkan kita untuk semakin dituntun kita kepada jalan-jalan yang benar di dalam Yesus Kristus. Kita akan dibawa semakin mengerti dan memahami, sehingga dalam hidup ini kita semakin berjalan di dalam segala rencana daripada Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa kita melakukan perintah Tuhan, maka kita tidak sanggup. Kita tidak mampu untuk membela kehidupan kita, untuk mempertahankan perjalanan hidup kita dengan kemampuan kita. Kita terbatas. Tapi firman Tuhan tidak terbatas. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan terhalangi untuk berbuat dosa. Karena firman itu akan mengingatkan kita. Firman itu akan menyadarkan kita. Karena firman itu akan menginsafkan kita. Firman itu akan mengajarkan kita kepada hal apa yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada firman Allah, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka saudaraku, kita menjadi orang yang pemberontak. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita belajar. Taatilah firman Allah dalam kehidupan ini.
Pakailah hidup ini untuk berjalan pada kehendak daripada firman Allah. Sehingga kita terhindar dari segala perbuatan dosa. Sehingga dosa tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Sehingga dosa tidak akan menghalangi langkah-langkah kita menuju kepada kemuliaan Allah. Sehingga dosa tidak akan menghalangi berkat Tuhan kepada kita. Bukankah kita merindukan bagaimana hidup ini semakin terus bertumbuh, semakin terus untuk hidup di dalam Dia. Tapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kalau kita tidak menjadikan langkah kita jauh daripada ketetapan-ketetapan dari firman Tuhan yang telah Dia sampaikan kepada kita, maka saudaraku, hidup kita tidak ada perubahannya. Hidup kita akan berjalan dengan kehendak kita sendiri. Hidup kita akan semakin ditarik kepada sesuatu kehendak daripada keinginan diri kita sendiri. Karena dosa itu juga berasal daripada diri sendiri. Keinginan manusia begitu banyak, saudaraku. Kalau kita menghitung, kalau kita menguraikan keinginan-keinginan manusia dalam kehidupan ini, tidak pernah merasa puas. Manusia tanpa Tuhan tidak pernah puas. Tapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, keinginan itu akan dituntun kepada firman Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini hal yang kedua. Marilah kita semakin hidup di dalam firman Tuhan. Marilah kita taati perintah-perintah daripada Tuhan. Karena mentaati firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk semakin lebih baik dalam kehidupan ini. Saudara, sampai kapan kita tidak mau berjalan dalam firman Tuhan? Sampai kapan kita berjalan pada keinginan kita? Sampai kapan kita berkata untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri? Saatnya, saudaraku, karena kita tidak tahu kapan waktunya hidup kita di dunia ini. Dan selagi ada waktu yang Tuhan berikan dalam perjalanan kita, melangkahlah, bertindaklah, mari bersama untuk kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat menegur kita, sangat mengajarkan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan itulah gunanya kenapa Tuhan mau supaya kita melakukan perintah Tuhan. Di poin yang kedua dikatakan supaya kita bisa perbaikin kelakuan, menjadi ada perubahan, ada pertobatan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita dituntun dalam kebenaran, supaya hidup perbuatan kita hidup yang benar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Karena Allah yang kita ikuti adalah Allah yang benar. Dan firman itu akan menuntun kita kepada yang benar. Karena Allah mau kita hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita untuk belajar melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, terima Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, lakukan perintah daripada Allah. Dan yang ketiga, mengalami pertobatan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pertobatan itu sangat penting dalam hidup kita. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang berdosa, dia menyesali dosa-dosa yang ditunjukkan oleh firman Allah. Sehingga dengan kemauannya sendiri dia berubah pikiran dan hatinya. Itulah pertobatan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertobatan ini? Sehingga hidup kita kembali kepada Allah yang tadinya hidup di dalam dosa, hidup di dalam perbuatan yang jahat. Dosa itu jangan kita katakan kalau dosa itu kan kalau saya mencuri baru dosa. Kalau saya berbohong baru dosa. Kalau saya untuk iri, benci baru dosa. Saudaraku, ketika kita tidak berdoa dan kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita tetap berdoa dan kita tidak mau berdoa, maka itu juga dosa.
Kalau kita tidak menjalankan firman Tuhan, berarti kita melawan, kita memberontak. Dan itu juga adalah dosa. Nah, oleh sebab itu pentingnya kita dalam hidup ini mengalami pertobatan. Yang tadinya kita malas berdoa, yang tadinya kita malas untuk beribadah, yang tadinya kita malas membaca firman Tuhan, maka kita harus bertobat. Kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus membaca, kita harus beribadah, kita harus menyembah Dia, mengucap syukur karena kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya kita mengalami pertobatan? Marilah kita mengalami kesadaran akan dosa. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah atau kebenaran Allah, itu memberikan penerangan kepada pikiran kita. Marilah kita sadar. Miliki kesadaran, sangat penting kesadaran itu dalam hidup kita. Karena itu akan membuat kita untuk apa? Semakin kita memikirkan hal apa yang harus kita perbuat. Dan kita tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang tidak berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami pertobatan? Mari kita menyesali, adakan penyesalan dalam kehidupan kita. Dan penyesalan itu saudaraku bisa terjadi dalam hidup kita kalau hidup kita serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini adalah salah. Sehingga hal ini membuat kita menyesali. Dan sehingga kita mengambil keputusan bertobat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hal apa yang kita lakukan supaya kita mengalami pertobatan? Yaitu pengakuan. Sadar, penyesalan, dan pengakuan. Akui bahwa kita ini orang yang berdosa. Akui bahwa kita ini adalah orang yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itu di ayat 8. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pengakuan, kita harus mengakui bahwa kita orang berdosa. Dan dengan kesadaran itu akan membuat kita untuk mengalami pertobatan, meninggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran Allah. Marilah kita untuk jujur di hadapan Allah. Karena firman Tuhan tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Dan karena itu mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Sehingga pengampunan daripada Allah itu terjadi bagi kita. Dan pengampunan itu saudaraku sekali untuk selamanya dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, marilah kita mengalami pertobatan. Jangan tunggu waktu. Karena tidak ada satupun yang tahu waktu sampai kapan kita bisa mampu. Sampai kapan kita ada di dunia ini. Kita tidak ada satupun yang tahu. Tapi selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita bertobat. Tinggalkanlah yang lama itu dan hiduplah di dalam yang baru. Kalau engkau mau hidup di dalam kemuliaan Allah. Kalau engkau mau melihat segala kasih Allah dalam hidup ini, mari kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita semakin terus hidup di dalam Dia. Saudaraku, Allah sangat sungguh mengasihi kita. Yang mengasihi saya dan kita semua. Apapun keadaan kita saat ini, saudara. Marilah kita untuk semakin hidup di dalam Dia. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan, langkah-langkah kita. Mari kita tinggalkan dosa. Dosa hanya untuk menghancurkan hidup kita. Segala perbuatan dosa yang tidak benar itu,
yang bertentangan dengan firman Tuhan, segala kejahatan itu hanya merusak dan mematikan hidup kita. Karena dosa itu akibatnya dia mematikan rohani, dia mematikan kehidupan yang kekal, dan dia mematikan jasmani. Itu akibat dosa. Makanya sekarang manusia umurnya paling lama 70 sampai 80 kata firman Tuhan. Kenapa? Itulah konsekuensi dosa. Karena dosa mati secara jasmani. Nah, oleh sebab itu jangan sampai mati kekekalan hidup kita. Jangan sampai kita mati secara rohani. Apa artinya hidup ini kalau tidak ada Tuhan? Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu tanpa Tuhan. Mari kita untuk semakin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita hari lepas hari. Yang kedua, mari kita semakin melakukan perintahnya hari lepas hari. Dan yang ketiga, mari kita semakin mengalami pertobatan hari lepas hari. Sehingga hidup kita semakin terus di dalam Dia. Dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Tapi kasih-Mu yang besar itu yang menghidupkan kami kembali. Tolong kami umat-Mu Tuhan. Agar kami tetap mempertahankan hidup yang benar di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Shalom.